Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hamda wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutuha kita, kemudian para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala madama nafa'a bi ulumi fid-darin amin. Selanjutnya mengenai daripada rukun-rukun salat. Jadi masalah jumlah bilangan rukun salat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 13 dan juga ada juga yang mengatakan 14. Ada 15, ada 17, ada 18, ada 19 dan bahkan 20. Nah, jadi banyaklah perbedaan-perbedaannya. Jadi ada yang menjadikan tuma'ninah itu rukun tersendiri dan menjadikan niat keluar daripada sholat itu menyertakan niat, kemudian khusyuk, musalli dan sebagainya rukun. Akan tetapi jumlah rukun salat menurut kaul yang muktamad itu ada 13. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bajuri di juz pertama di halaman 217. Jadi 13 bagian dan 13 ini umumnya kawa kita hafal atau kita membedakannya. Yang sampai kita kadang mengerti, apalagi mau kita jadi imam gina, kadang ngerti ini dikhawatirkan gina kalau apa yang kita gawi itu kena timbul kada sah. Disebabkan lantaran kita kadang mengetahui mana yang diwajibkan, mana yang disunatakan di dalam ketika kita mengerjakan sembahyang itu tadi. Maka kami ambil rukun salat itu ada 13 dan ini berbagai daripada kepada 4. Artinya yang 13 itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang 13 ini tadi. Yang pertama namanya adalah rukun kauli. Rukun kauli itu kalau bahasa kita nih rukunnya harus diucapkan. Harus diucapkan, jangan kadin ucapkan. Artinya ketika kita membaca sesuatu itu talinya kita ini harus jelas mendengar, jangan tweet-tweet kayak burung.
atau ungap-ungapnya kirimut mentong akan mendengar ini ada kawa ini tadi. Nah, ini rukun qauli. Ada lagi yang namanya rukun fi'li, ada lagi namanya rukun qalbi, ada lagi namanya rukun maknawi. Jadi kita harus tahu ini tadi. Bila kita ada mengetahui demikian tadi, umpamanya pastakannya di rukun qauli untung. Tapi nang dibaca ada jelas umpamanya cuit bunyi aja. Ya, tapi kan jelas. Atau kada bunyi kerimut aja mentong nih. Itu jelas sudah kada sah, itu sudah. Oleh ini wajib rukun masalahnya. Apanya rukun-rukun qauli itu diantaranya? Jadi rukun qauli ini di sini disebut daripada rukun qauli karena wajib atas si musalli melepaskan sekira-kira dia memperdengarkan bacaannya itu pada dirinya. Paling kada diri kita serongan membaca, jangan dia terlalu nyaring. Kasihan pulang nang diri kiri kanan kita nih. Jadi bila pina membaca pina nyaring itu jangan pina di tengah, kalau pina terganggu orang, apalagi banyak membaca terbulik-bulik. Kena dia sahih pulang, kena dia sahih pulang. Nah, ini alih nih, kasihan kawan tiga nih. Nah, jadi menyangkut tuh jangan di tengah, bilanya nampi terbulik-bulik bacaan. Jadi apa-apa rukun qauli ini nang wajib kita pendengarkan di telinga kita. Nah, harus kita dengarkan kecuali umpamanya bermasalah kalingan nih tuli atau tutulian ngalih juga kan. Saya mendengar Limat sih dia menyaring juga, tetap dia mendengar banyak. Nang kasihan ini orang tadi panggil higa tadi. Nang alih ya Allah. Jadi rukun qauli ini terbagi dalam 5 bahagian dan 5 ini telinga pin harus mendengar bagi telinga yang normal. Nang waras telinganya. Napa nang 5? Nang pertama ketika ia mengucapkan takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar ini harus jelas. Dan ketika kita mengucapkan Allah Akbar tuh jangan panjang barnya. Allah ini jangan panjang dia nang anak tuh boleh panjang tak. Oleh panjang boleh Allah panjang Bapak. Kalau menurut Imam Nawawi Yazidin 2 harakat saja. 2 harakatnya dah jauh pian. Betul. Allahu Akbar. Nah, aku lagi benar tak. Bila kata itu sini kada sah. Ini. Tetapi menurut imam daripada imam yang lain, Imam Rafi Yazidin apa 7 harakat. Nah, 7 harakat ni awak kan mulai panjang. Begitu kita mau takbir, Allah nak sapa nak pas pian nak habis penakan suruh itu pas haraja. Allah umpamanya nih. Nak panjang tak Bapak? Nah, tapi Imam Rafi Bapak. Jadi sebujurannya kalau kita mengangkat takbir tuh pada panjang kayak itu sebujurannya lah. Sebab dikala kita mengangkat takbir tuh yang terpenting ada 3 yang dianjurkan yang wajib. Nah, yang wajib kasat, ta'arud, ta'in. 3 nih. Nang apa 3 tuh? Umpamanya kita sembahyang maghrib tadi, ya Allah lah. Sembahyang maghrib tuh biar cukup janiatnya ini. Usalli padal maghribi sudah. Imamnya apa enggak ya Pak? Alimat imamnya, makmumnya apa enggak ya Pak? Tuh berdudi Bapak. Ujar guru itu berdudi aja. Guru sombol yang berdudi Bapak itu. Oleh sunat aja. Nah, mulai lambat itu kita panjang. Salli padal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman atau adaan imam ini tak ulai aja bisa tak. Mengingatinya pulang pakai jam jarak mengingatinya. Oleh kepanjangan ya lah. Makanya orang berimaman tuh lah. Anda sekiranya kita berimaman tuh walaupun kita ada gatok dan orang ya. Mbas kita maju banyak berdua, ini banyak berdua lah ini nak banyak. Nung mangkap ini tak pulang gelas. Nih pemainnya nih jaga jadi imam nih jadi sembahyang sorongan ya Allah lah. Bila berdua udah boleh pulang ke sini, boleh. Biarkan kadang gatok enyangan, paham dah nih si imamnya. Maju sini nak, saya ini jana batasnya nak. Paham Allah lah.
Jadi batis pian tu tak turun sedikit saja pada imam nih tarandah nah nih tarandah sedikit je nah nih ini. Kecuali dekat orang gini hanya mundur pulang. Bilanya berduaan jangan jauh kayak ini kada di sini je nah. Masalah sidin niat jadi imam kah kada kah ada begaduh biar ini yang penting kan dapat oleh jamaah. Kalau aja pengen mamanya nih maka aku dari dia bagi momen dia umpat situ kok jadi imam soalnya kalau jadi imam mujana kan masalahnya nang bermasalah tuh kalau bini sidin menyunat seorang umpat mamanya jamaah nah ini lah itu astaga kalah seorang dia takutnya aku di sini menyunat tadi jadi nah itu tadilah jadi bisa dipaham kalau jadi mun bahasa Indonesianya kalau bahasa Arabnya kan usalli fardal maghribi selesai. Kalau bahasa Indonesianya lah sengaja aku sembahyang pada maghrib selesai. Biar menyambut makmumnya di mana? Kena mesin itu kada pae. Mun pian kau cepat pulang bah itu bisa juga banyak. Terus sembahyang pada maghrib jadi makmum selesai. Ay rakaatnya bang tahu ya orang maghrib itu 3 akhirnya 4 dah. Yang penting padunya pian sembahyang kita gawin apa sembahyang maghrib kah isya kan apa itu jelas kedudukannya. Yang kita menggawi ini pulang ya sudah tak 3 tuh sudah tak. Nang lain-lainnya tuh baik rakaatnya baik daripada makmum imamnya tuh ada masalah tuh di luar ada masalah lah itu tadi bilanya nang kada paham ya nambah masalah tadi dari panjang jadi kau cepat tak makanya kalau orang guru-guru lagi tuh cep sih kayak kilat aja biar cep orang 3 aja dan orang seorang mau jangan jadi paloy ya lah paloy lihat imbas kawin imbas kawin disuruh minta mandi ke Batang dia mandi ke Batang congkong di muka banyak apa yang mintuhan ni nyong tunjul mintuha be tunjul gugur ke sungai untuk musim konyong be timbal nabi je paloy nawai itu ghuslan li rabbil hadasil akbari an jamil badani pada nilai kala mengatakan bacaan pada mandi sakalinya kalau panjangan nanti ngati ya lah panjang benar kayak itu gitu sembahyang dia padahal nang amunnya kau tuh nang poin-poinnya jadi lah begitu itu mengatakan Allahu Akbar mendengar telinga kita itu sudah itu ngarannya rukun qauli wajib mendengar telinga kita masalah orang terserah yang penting kita ini mendengar bila kita kada mendengar jelas sudah hukumnya kada sah itulah hukumnya kemudian yang berikutnya lagi apa selain daripada mengucap takbiratul ihram nang kedua adalah ketika kita membaca Al-Fatihah harus mendengar kita dari awal sampai habis jangan sampai tertinggal baik tasdidnya saurut sedikit kita tinggal bisa kada sah tuh nah kita membaca Fatihah banyak ada tertinggal tasdidnya kan umpamanya tak kalibang umpamanya nih seorang menersakan jelas sudah umpamanya salahnya kada sah tuh oleh ini rukun qauli talinya kita harus mendengar amun nang kaya sembahyang nang kaya kita lihat belalajuan nang kaya alham pada matok baras tu jelas sudah itu kada sah itu tuh pintu kan menyalahi aturan sudah hitungannya sembahyang tu bukannya nang kaya itu caranya kan santai ya kalau santai menikmati kita cuma jangan juga terlalu santai benar terlalu santai ini kada ingat pulang rakaatnya oleh kita terlalu santai mana terlalu banyak bayangan kita sangat ingat tuh apalagi yang dipikirkan duitnya kada ingat mandak baru pian sembahyang ingat tuh dia mau banyak andaknya tadi ingat kita andak duit kada ingat terus 6 rakaat kita berapa dah cepat banget tuh iblis setan mau masukin ke dalam pikiran kita dan hati kita nih. Nah itulah yang kedua. Yang ketiga nang wajib mendengar telinga kita tasyahud akhir ketika kita bertasyahud akhir mulai daripada tahiyat at-tahiyatul pokoknya sampai habis jadi jangan sampai tergesa-gesa jangan berlaju-laju nang rukunnya tadi
Bila kita berlaju-laju, akhirnya bisa salah. Makanya orang kan, nang kita banyak tuh terkadang kita mendengar orangnya, nang ini bisa terbulik-bulik nih. Atahi di sini ini menganganakan bang. Padahal kita jangan pati diasyakan, bila maasyakan tuh talajur atau ini tuh. Yakin akan dia tuh pas pun kita tuh, tapi kita bujur-bujur sudah beristilah memang terbaik sudah pun kita tuh itu nah. Itu juga Fatihah tuh bila kita maasyakan bisa balik pulang tuh. Nah kayak apa tuh nambah balik pulang asa di dalam hati gitu ini kayak ada pas, ada salah. Nah ini adanya was-was tuh, was-was tuh ini tadi mengganggu nih. Makanya kalau itu tuh dibuang aja sebab itu tuh ada tarus di dalam pikiran, di dalam hati kita tuh ada tarus nang was-was tuh tadi. Cuma kita lawan tadi tuh. Makanya disuruh kan bila kita mau mulai nah sembahyang tuh baca banyak Quran udzur binas, kita baca dulu kan. Biar perlahan, mudahan supaya jangan timbul was-was segala macam gitu. Untuk bila kita mulai pun kita terusan tuh kena. Nah, tasawuf akhir. Kemudian lagi nang wajib kalinya kita mendengar apa lagi? Membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jangan hendak berlaju-laju. Kalau pina teruncat anunya bacaan kita nih kena. Kalau kita tinggal ke tasdidnya kan. Mungkin yang tinggal sabuting aja guru madakan ya sudah tak membatalkan dengan sembahyang kita, artinya ada sah sembahyang kita rugi kalau oleh rukun. Kemudian yang kelima selain takbiratul ihram, al-fatihah, tasawuf akhir, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian adalah salam nang pertama. Nah salam pertama ini harus mendengar juga nyaringi Assalamualaikum warahmatullah. Kedua ini biar bagaimana kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Udah perlu nyaring, paling itu sunat aja. Nah wajibnya yang pertama nyaring. Nah. Banyak ada sahabat yang kedua nih. Bapak jam pamannya Assalamualaikum warahmatullah. Dia takkan untuk mamanya nih. Kalau sahabat kedua batal lah mamanya. Basah sembahyang ada. Oleh yang kedua ini sunat aja. Mun sudah batal jangan lagi nang kedua assalamualaikum ulang sama bohong itu. Dosa lagi dilanjutkan tak. Artinya cukup sampai di situ aja. Bila terjadi hal demikian tadi, jadi tidak perlu kita memaksakannya lah. Nah bisa dipahami pula lah. Jadi rukun qauli tadi ingatilah takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca salawat dengan mengucap salam pertama. Ini ngarannya rukun qauli. Harus kita ucapkan, telinga kita mendengar setidaknya. Walaupun ibaratnya orang lain kadang kita dengar mendengar. Bila kita membaca ini tadi kadang mendengar telinga kita, maka secara otomatis sembahyang kita kada sah. Kemudian bagian yang kedua mengenai daripada rukun fi'li. Nah, kalau rukun qauli ada 5, rukun fi'li ini ada 6. Terbagi fi'li ini adalah perbuatan kita. Nah, ngarannya fi'li ini gerak-gerak kita nih, gerakan kita nih. Yang pertama adalah qiyam. Qiyam artinya berdiri. Jadi bila berdiri, bujur-bujur berdiri betul. Jangan kayak angin, kayak pohon ditiup angin melambai-lambai. Guyang kan nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bayu ayun kan sana ini. Mungkin berdiri nang atau miring-miring gini boleh. Anu jar. Tak biasa sudah bergerak-gerak. Jangan dibiasakan. Ada teman itu lah soalnya. Nah, ada apa lah? Tidak bisa. Ini berdiri betul, berdiri bujur-bujur pancagat. Kada bergoyang-goyang kayak ditiup angin tuh ada. Jadi bila nyadana kayak itu tuh ambil artinya tuh jangan dibiasakan, jangan ditarusakan sebab merusak dengan ibadah kita. Itu jelas sudah merusak di rukun fi'li.
Jadi bujur-bujur kiam berdiri bujur-bujur. Dan berdirinya pun ketika kita berdiri perhatikan pulang arah kita, jangan diperhatikan telapak batis kita, jangan tak kayak ini. Nah, jangan tak kayak ini. Nah, ini telapak batis saya kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, ini banyak nih jari kita nah batis kita nah nih. Nih, jangan kayak ini. Kayak ini nah, rata kayak ini nah. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Nah, ini perhatikan benar tak? Ini rukun fi'li. Jadi kayaknya jangan bilang kayak itu. Tapi punya orang di diri mah bilang ini pulang kalian. Berarti orang kan mengerti di fikih itu berarti tak. Tahunnya ya, tahulah pintu rukun kaulin kayak apa, rukun fi'li kayak apa, bingung sih dia jawab tak. Nah, jadi jangan asalan lah ini jangan. Perhatikan bujur dan lainnya. Nah, ini harus bilang kayak ini rata ini kan ibu jari kita nih batis nih. Nah, tunjuk ini nah. Jangan kayak ini nah diratakan kayak ini biasakan, makanya diperhatikan bujur-bujur sembahyang kita nih. Ini nilai yang bujur-bujur perhatikan Allah Taala nih yang ibadah kita nih, sembahyang kita nih. Makanya awal-awal di akhirat tuh kena ditakun ini masalah sembahyang. Oleh ini awal masalah sembahyang, maka kita hati-hati bujur-bujur. Ada asalan enggak? Ada asalan, jadi bujur-bujur. Nah, bujur-bujur caket berdiri. Kada tabilang kang batis. Kada tabilak kayak itu jadi kan nah rata bujur-bujur. Nah, kayak pemeratakannya pulang, kada perlu manggilan, kada perlu. Nih sesuaikan bahu kita nih. Nah, menuranya gana juga berarti bahu anunya kan ingkangannya ya Allah. Bila orangnya halus juga bahunya. Janganlah halus banyak. Menyesuaikan dengan batis orang negana, apalagi banyak mencari batis orang makin jam mengganggu orang sama yang pulang nanti. Ya ada juga kan kayak itu tuh mengganggu lalu. Makin seorang banyak berjauh makin menyasar batisnya. Nah, ini kisahnya nih harus rapat jar. Nah, harus paham nanti tadi tak. Kaji itu baik-baik itu ya kalau anunya. Kemudian nggak apa pulang lagi. Termasuk daripada rukun fi'li selain daripada qiyam. Kemudian yang kedua ruku. Nah, ruku bujur-bujur rata. Di dalam kitab Syarah Sitin itu jadi ibarat diandak nih. Diandak papannya rata nih ibaratnya bahu kita nih. Lain orangnya mohon maaf namanya kalau bungkuk lain orangnya lagi lah. Mesinnya saya bungkuk tadi dulu mau main ini kenapa dia ratakan itu. Ada dulu bungkuk. Nah, jadi kita rata bujur-bujur menyesuaikan, mohon panjang tangannya kayak apa umpamanya nih. Pian masalah rukunnya yang penting ratanya nih. Masalah pian hendak kejuntai gitu tangan gak ada apa aja. Kalau umpamanya tak kejuntai gitu, itu masalah. Cuma kelihatan kurang baik bang, ibaratnya ya Allah lah kurang baik namanya. Nah, mohon kemenjangan tangan ibaratnya nih, hendak meratakan tadi. Cuma kurang bagus mau dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah iktidal. Nah, begitu berdiri pulang dari rukuk jangan langsung ciruk sujud, jangan bagana dulu, tahan tangan kita nih jangan sampai bergerak-gerak. Nah, kayak itu nah kan itu iktidal nah lalu nah kan bisa nah dah tenang bayun gini langsung turun kan udah boleh tuh, itu kan sempurna mesti. Ada kalau mengatakan begitu turun tangannya mesti nah gana kan tak begana hanya turun. Anda ke sini kah, pian muka sini kah, Anda ke hingga sini kah, terserah aja. Yang penting begana bujur-bujur hanya turun. Jangan makan limba itu langsung diturun. Nah, salahnya. Nah, rukun fi'linya luput tamarannya tak. Kada boleh itu tadi tak. Belum sempurna bujur. Yang kada dibolehkan. Kemudian lagi napa? Rukun fi'li sujud. Nah, sujud ini kan ada kita melihat orang nang sujud, mohon maaf sujud ini ini santuk ini nah nih. Ini kan belukuk kayak ini kan ada dilukuk pakan ini ada kayak ini nah baik-baik nah. Jangan dilukuk pakan kayak ini nah. Udah kayak anjing ini orang ada mengerti sembahyang ngarannya belukuk kayak ini nih. Webinian juga jangan jurum tentang belokop belum kelihatan jangan. Nih bila webinian ya rapat nih.
Mun lakian langgang. Nah, katiannya langgang, kalau binian katanya sedikit namanya. Nah, jadi agak beda dengan lelakian. Cuma kada bulukuk itu banyak itu ada. Kalau umpamanya biar umpamanya sambil bersurban, umpamanya begitu surban ini datang, seorang sujud ini kali menutup kainnya nah. Lalu dia pada orang kanan, nah kainnya, ada boleh nih. Ini malah lapik ngarannya. Tidak bisa nih, kada boleh jangan sampai talapik. Nah, jadi hati-hati bujur, jangan sembarangan. Kemudian apa pula yang berikutnya adalah ketika bangkit dari para sujud, duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud tuh duduknya tuh kainnya nah. Ini ibaratnya lepas batis adalah kainnya nah. Nah, jangan kainnya. Ini ada orang kainnya nah, silang kainnya nah. Ini kada silang ini kada. Paham yang kalau lah, ini jalan kalau. Ini terlalu batis ulang lalu silang kainnya nah. Jadi begitu silang kainnya, duduknya kainnya nah. Nah, nang begitu duduknya kainnya. Nah ini dia duduki, nah ini berdiri. Nah kainnya nah. Saya dipaham kalau lah. Nah, kalau saya mau untuk ngomong ini anggap ini terlalu batis ulang nah, gitu lah. Nah ini duduki, ini berangkat. Nah ini berapa? Jangan kayak ini. Ada kalau sembarangan itu mau ulah serangan ilmu melihat orang tuh lihat kada belajar. Nah, itu duduk antara dua sujud dan kemudian yang terakhir duduk tasahud akhir. Nah, duduk tasahud akhir itu maqam itu bujur-bujur jelas lah, nampak jelas kelihatan bujur-bujur ngaran tasahud akhir itu. Artinya bujur nang silang duduk langsung masuk sini kan karena tertina kayaknya. Ada nang ini ada juga ibaratnya kayak duduk awal kada bujur tasawuf air itu nah. Nah, artinya sini kaget gini kan. Munnya kada kuasa berdaan sebuting barang sangkut kecuali kita memang ada aral. Banyak kana umpamanya kana samurat kan kada wae pindah kancang itu ya Allah lah. Umpamanya nih. Rata aja sidin umpamanya atau belimbai gini aja. Boleh lah. Itu ngarannya darurat kada bapak aja. Nang kada boleh tuh orang nang normal, orang nang sehat. Makanya kita lah begitu melihat orang tuh jangan langsung menyalahkan dan orang. Apalagi orangnya Tuhan umpamanya. Sidin jadi imam, dia dilihat betis sembahyang sidin kayak itu jer. Orang kayak ini, sidin kayak itu, pokoknya banyak menyalahi tahun ini sidin tuh. Bisa jadi sidin kada memakai demikian tadi lantaran batis sidin tuh kalau binasa urat atau karena nang lain. Nah ini arah berbapak darurat kada bapak ada masalah itu dimaafkan aja, berbeda dengan orang nang sehat kada ada masalah apa-apa. Nah mungkin ini jangan dapat sampaikan dulu lah, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurang kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang nak bertakon enggak? Mun hendak bertakon silakan. Mun ada mungkin ada gitu sembayangan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.